terbaru untuk rekan-rekan sekalian bahwa harapan kami dari kuasa 7 terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon ya, dengan pemerintahan baru Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka dan dengan kabinet merah putihnya, tentu kita menaruh banyak harapan kepada pemerintahan yang baru. Apalagi di dalam kabinet merah putih ada Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SH.MM selaku Wamenko ya, Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan yang mengkoordinasikan ketiga kementerian di kabinet merah putih, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Tentu di tangan Bapak Menko Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra dan juga Bapak Wakil Menko Profesor Dr. Otto Hasibuan SH.MM, kita berharap banyak bahwa departemen di bawah koordinasi Menko Hukum, HAM dan Permasyarakatan ini dapat memperbaiki carut-marut hukum yang terjadi selama ini. Belajar dari pengalaman kasus Vina dan Eki di Cirebon, banyak hal harus kita perbaiki dalam hal bidang penegakan hukum ini. Bahwa yang paling penting untuk segera kita perbaiki adalah penguatan kepada seluruh stakeholder dari penegakan hukum, mulai dari kepolisian, mulai dari lanjut dengan kejaksaan, lanjut dengan hakim, ya, dan juga pengacara. 4 pilar ini, penegak hukum ini sangat penting dalam menegakkan keadilan hukum. Kalau semua fungsi ini berjalan, saya yakin peristiwa Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 yang lalu ini tidak akan terjadi. Kenapa? Di dalam peristiwa Vina dan Eki di Cirebon, kan di situ diduga ada unsur penyiksaan, ada unsur intimidasi, ada unsur rekayasa terhadap kasus tersebut. Saya yakin kalau kita ini berpegang kepada pedoman tentang hukum acara pidana yang berlaku di Republik Indonesia, apalagi saat pertama itu diikuti mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dan dilakukan dengan scientific investigation dan ada scientific evidence ya. Saya pikir ini tidak akan terjadi, apalagi ya prinsip Miranda Rules ya, hak para tersangka, hak para terdakwa dipenuhi dengan didampingi oleh penegak hukum. Saya yakin kalau ini dilakukan secara benar, ya saat itu dilakukan, maka tidak akan terjadi, ya tidak akan terjadi peristiwa Vina dan Eki ini. Ini disebut sekarang ini mulai terkuak yang namanya entah itu adalah peradilan sesat, hak-hak tersangka terdakwa saat itu tidak dipenuhi sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM dan juga LPSK yang melakukan talaah, melakukan investigasi mandiri, ya sudah menyimpulkan, dan kami pun dari kuasa hukum menyimpulkan hal yang sama. Saya pikir sungguh ironis negara yang begitu besar yang ada di negara Republik Indonesia dengan hukum yang demikian. Tentu kita berharap banyak sekali lagi kepada pemerintahan baru, khususnya kepada Kementerian Menko ya, Hukum, HAM, ya, Imigrasi dan Permasyarakatan. Kita berharap banyak. Ada Pak Yusril di situ, ada Pak Prof Otto di situ. Saya yakin mereka ini ada praktisi-praktisi yang selama ini mengikuti tentang perjalanan hukum di Indonesia. Harapan saya bahwa mereka ini akan menjadi panglima di hukum di Indonesia ke depan, dan peristiwa Vina dan Eki yang lain yang tidak muncul, ya kita selesaikan satu demi satu untuk penegakan hukum. Intinya tidak boleh negara ini menghukum seseorang yang tidak bersalah. Ya. Prinsip hukum pidana di Indonesia jelas,
siapa yang berbuat, dia yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hukum pidana. Bukan yang dia tidak buat lalu kita menghukumnya. Itu prinsip dasar. Ya, hak-hak tersangka, hak-hak terdakwa sesuai dengan Miranda Rules dan juga hak-hak yang lain dari bebas penyiksaan, mendapatkan keterangan dengan pola penganiayaan, pemaksaan, pengengkangan hak dan sebagainya, itu tidak boleh lagi terjadi di Indonesia. Ya, saya berharap dari Republik Indonesia ini dengan penguatan keempat penegak hukum tadi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, kehakiman, dan juga pengacara, kalau kita sama-sama berkeinginan untuk menegakkan aturan ini, maka saya yakin kita akan memperoleh satu cita-cita yang kita inginkan. Indonesia memiliki keadilan hukum bagi masyarakat bawah. Jangan hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jayalah Indonesia. Polisi di Kalteng yang mencuri mobil dan bunuh warga positif narkotika jenis sabu. Jadi warga yang dibunuh ini ditembak di kepalanya, lalu diambil mobilnya dan mayatnya dibuang di kebun sawit. Yang paling menyedihkan, keluarga korban tidak bisa melihat pemakamannya. Lagi tren sekarang polisi membunuh, lagi tren. Lagi senang-senangnya sekarang polisi membunuh sejak di bawah pimpinan Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Selama 4 tahun banyak kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Polri dan terlihat biasa, bahkan mendapatkan promosi jabatan. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah bobrok Polri. Banyak kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Polri, mulai membunuh ajudan, membunuh pasangan, membunuh teman kerja, membunuh komandan, membunuh masyarakat, membunuh anak sekolah di Padang, di Semarang. Dan yang paling kejamnya adalah orang yang mereka bunuh, mereka fitnah. Tahanan mereka bunuh, mereka siksa di tahanan, lalu mereka gantung dan mereka katakan tahanan itu bunuh diri. Kurang biadab apa kalian? Teroris melakukan aksinya, meledakkan dan membunuh banyak orang, mereka tidak pernah memfitnah. Mereka bertanggung jawab. Ya, kami melakukan itu, kami melakukan itu. Geng narkoba di Meksiko ketika membunuh saingan bisnisnya, mereka tidak pernah memfitnah. Mereka jantan mengatakan, ya saya yang melakukan itu, kami yang melakukan itu. Kalian polisi Republik Indonesia, penegak hukum yang disumpah dan dididik untuk melayani masyarakat, menjunjung tinggi keadilan, presisi, tapi kalian paling jahat, bersekongkol. Sanggup orang yang kalian bunuh, kalian fitnah. Kalian fitnah. Itu luar biasa. Hal tergila. Iblis saja tidak melakukan itu. Ya, anak STM yang di Semarang, Gamma, kalau tidak salah itu, dibunuh oleh polisi. Lalu komandan polisi di sana, Kapolres atau apa itu, mengadakan konvers, menunjukkan barang bukti celurit, segala macam sajam. Padahal faktanya dia tidak tawuran. Kurang biadab apa kalian? Kurang biadab apa? Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang tidak layak menjadi polisi, tapi diluluskan. Dari segi mental, ideologi, dari segi tes psikolog tidak layak. Tapi karena kekuatan ini jadi masuk polisi. Banyak sekarang kita lihat. Coba kita perhatikan, polisi-polisi banyak arogan. Seandainya dia memang lulus murni, mentalnya lulus, psikolognya lulus, ya, kesehatan jasmani dan rohani lulus, dia tidak akan arogan itu. Coba kita lihat sekarang. Polisi-polisi asal nongkrong, diletakkan pistolnya di meja, diletakkan pelurunya di meja, nampak dia punya beceng di pinggangnya. Bahkan punya akun sosmed. Namanya reserse. Reserse itu dari bahasa Belanda, polisi rahasia. Polisi rahasia, reserse itu polisi rahasia. Tapi banyak reserse di Indonesia punya akun sosmed, masuk TV dan centang biru. Apaan itu? Coba dulu kalian bayangkan. Reserse itu polisi rahasia, intel. Tapi seluruh Indonesia harus tahu dia kalau dia polisi. Namanya intel itu, reserse itu bergerak rahasia, senyap, menyelidiki secara senyap. Tapi kenapa kalian punya akun sosmed? Bahkan sampai centang biru, jadi selebgram.
Apa-apaan itu? Komandan kalian apa? Pendidikan kalian gimana? Pendidikan kalian itu menjunjung tinggi keadilan, presisi. Tapi apa? Kalian jadi pelaku penjahatannya. Kalau kalian mau menembak aku, silahkan. Silahkan, kawan kalian aja kalian tembak kok. Pasangan kalian, suami kalian bunuh kok. Iya kan? Pasangan pacar kalian aja kalian bunuh. Bapaknya pun dibunuh. Iya kan? Polisi yang di Bogor itu ya, yang membunuh orang tuanya pakai tabung gas. Iya kan? Kurang edan apa? Itulah kalau lulusnya ditukang-tukangi. Kalau kalian mau membunuh aku, silahkan. Tapi pastikan aku terbunuh. Jangan sampai aku bisa membalas. Karena masyarakat jangan takut ketika berteriak keadilan, mengkritik hal-hal yang bobrok.